Halo semuanya teman-teman guru peserta seleksi P3K tahun 2021. Terima kasih sudah bersama saya kembali melalui video ini di channel YouTube Windarif Channel. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021 khusus tahap 2. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita mengikuti seleksi tahap 2 P3K guru, kita harus perlu tahu mekanisme apa yang ada pada seleksi tahap 2 ini. Karena seleksi tahap 1 sudah berlalu, maka Bapak Ibu guru harus tahu perubahan-perubahan dan mekanisme yang harus dilakukan, harus kita tahu peraturan yang ada di tahap 2. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan mekanisme, kita harus mengetahui dulu ada perubahan dan penyesuaian jadwal pelaksanaan P3K guru untuk seleksi tahap kedua ini. Nah ini surat yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah tentang nomor surat 6510-B-GT0100-2021. Nah kalau kita lihat di depan ini di layar Bapak Ibu, mari kita lihat setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada seleksi tahap 2 nanti. Nah, pengumuman dan pemilihan informasi akan diadakan pada tanggal 15 sampai 19 November Bapak Ibu tahun 2021 dan dilanjut nanti tanggal 2 Desember yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru. Nah, setelah kita melakukan pemilihan informasi nanti akan diumumkan siapa saja peserta yang lulus dan layak untuk mengikuti seleksi dan akan diumumkan waktu dan tempatnya kita mengikuti ujian. Nah, cetak kartu peserta seleksi P3K guru pada tanggal 2 sampai 5 Desember. Jadi ada sekitar 4 hari Bapak Ibu ya. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi 2 nanti di sini ada diadakan ujian mulai tanggal 6 sampai 10 Desember. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri, baik itu persiapan dalam belajar soal-soal, metode soal-soal ya. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 setelah kita mengikuti ujian dan ada pengumuman hasil siapa yang lulus dan tidak lulus pada tanggal 16 Desember 2021. Nah, setelah ada pengumuman hasil, jika ada yang tidak lulus atau mungkin ada sesuatu yang mungkin menjanggal, maka diberikan kesempatan masa sanggah, ya, masa pengajuan sanggah, yaitu tanggal 17 sampai 19 Desember 2021 selama 3 hari. Nah, setelah ada pengajuan sanggah, maka dari pihak panitia seleksi nasional akan menjawab sanggah ya, tanggap sanggah tanggal 19 sampai 25 selama 6 hari akan diolah nanti sanggahan-sanggahan Bapak Ibu, ada bukti-bukti. Nah, di situ nanti akan dijawab. Nah, pengumuman pasca sanggah 2 yaitu tanggal 30 Desember pas akhir tahun 2021 akan diumumkan siapa saja yang lulus dan tidak lulus setelah masa pasca masa sanggah 2. Nah, itu jadwal terbaru mengenai pelaksanaan seleksi P3K guru tahap 2. Nah, mekanisme seleksi P3K guru tahap 2 ini ada 4 ya mekanisme yang harus kita tahu dan Bapak Ibu guru peserta mengetahui ya. Peserta itu harus mendaftarkan dulu ya formasi melalui SSCN sebagai bukti mengikuti ujian P3K guru tahap 2. Memang Bapak Ibu sudah pernah mengikuti di tahap 1 dan sudah terdaftar, tetapi Bapak Ibu harus mendaftarkan lagi formasi apa dan formasi mana yang harus dipilih oleh Bapak Ibu guru dalam seleksi tahap 2. Nah, peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, peserta ini di tahap 2 ini diizinkan untuk memilih sekolah lain ya, sekolah lain tetapi masih dalam satu daerah ya, satu daerah. Jika itu Bapak Ibu memilih SMA SMK ya, berarti masih boleh dalam satu provinsi. Tapi kalau Bapak Ibu SMP dan SD atau TK itu berarti di dalam naungan masih wilayah kabupaten kota. Nah,
peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran formasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lokasi dan kapan ya jadwal akan melaksanakan ujian. Nah, keempatnya mekanisme yaitu peserta melakukan cetak kartu peserta ujian jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh pada ujian pertama yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Bapak Ibu, ini adalah keuntungan bagi Bapak Ibu yang sudah melewati ambang batas pada tahap pertama tadi ya. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan cetak kartu ujian, maka Bapak Ibu jika pilihan mata pelajaran di tahap 1 sama dengan di tahap 2 ini, maka jika Bapak Ibu di tahap pertama sudah melewati ambang batas, melebihi ambang batas, boleh tidak mengikuti ujian Bapak Ibu ya. Boleh tidak mengikuti ujian, bisa kita menggunakan nilai itu untuk berjuang di tahap 2 ya. Boleh tidak mengikuti ujian di tahap 2, kita menggunakan nilai ambang batas di tahap 1. Tetapi kalau Bapak Ibu masih ragu, banyak persaingan, maka silakan ikut ujian ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman semuanya, inilah mekanisme yang harus kita tahu, kita perlu perhatikan dalam pelaksanaan seleksi P3K guru tahap 2. Nah, siapa saja sih peserta yang ikut dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini? Nah, tentunya yang sudah dari awal yaitu dari tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada kompetensi tahap 1 ya. Ya, mereka yang tidak lulus di tahap 1 bisa ikut di tahap 2. Begitu juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus di seleksi kompetensi tahap 1. Nah, maksudnya ini adalah guru non ASN yang mengajar di SMA negeri ya, di SMP SD negeri, mereka tidak lulus di seleksi pertama, tetapi boleh diizinkan untuk mengikuti seleksi 2. Nah, guru non ASN yang aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar Dapodik. Nah, di tahap 2 ini guru-guru di sekolah swasta yang ingin bersaing di P3K ini diizinkan ya. Berarti Bapak Ibu yang tidak lulus di tahap 1 akan bertambah persaingan, yaitu guru-guru di swasta Bapak Ibu ya. Nanti persaingan semakin banyak dan semakin ketat. Nah, tentunya lulusan pendidik profesi guru. Nah, di sini nanti ada tambahan lagi yaitu Bapak Ibu guru atau teman-teman yang sudah ikut PPG walaupun belum pernah mengajar, tapi mereka sudah pernah PPG, punya sertifikasi, mereka ikut sertakan dalam seleksi kedua ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi informasi mengenai mekanisme atau pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 ini. Semoga informasi ini membuat Bapak Ibu semakin persiapan lebih matang ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mempersiapkan lebih awal. Oke, demikian informasi mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2 tahun 2021. Semoga lulus. Amin.